kepada Bapak Bahlil, Menteri ESDM Indonesia, Ketua Partai Golkar, DEX 27.900. Indonesia tahan banting dari gejolak geopolitik karena presiden kita. Indonesia jadi bahan tertawaan internasional. Jadi baru-baru ini Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Gimana jadinya kalau ribuan kapal nelayan tiba-tiba nggak bisa melaut sama sekali? Kok bisa 27.900 sih? Yang jual aja nggak tahu. Bulan lalu kok saya petang ngelas 1000 loh, betul. Sebenarnya gue agak bingung ya, karena Purbaya ini dari tahun lalu itu selalu ngomonginnya satu hal yang sama. Indonesia ekonominya kuat, pasti 6%. Gampang semua kalau tahu hitungannya. Jadi agak sedikit kontradiktif nih, karena omongannya survival mode. No more room buat stupid mistake. Gila banget guys, ringgit Malaysia sudah sentuh 4.400 rupiah per ringgit ya. Jadi belakangan ini ringgit itu naik luar biasa ya, bukan cuma. Katanya Indonesia tahan banting dari konflik yang ada di Timur Tengah, ekonomi terbaik dekat dunia. Tetapi kenapa rupiah melemah sekarang, para sahabat, di ujung tanduk? Bahkan sebagus-bagusnya menyimpan bangkai akan tercium jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang ringgit ke Indonesia. 1 ringgit sudah mencecah 4.400 para sahabat. Ini yang terbaru, good news. Ini katanya Indonesia tahan banting dari krisis yang terjadi dekat di Timur Tengah, para sahabat, yang terjadi konflik di Timur Tengah karena Selat Hormuz ditutup. Bahwasanya Indonesia sempat sombong diri bahwasanya Indonesia tahan krisis, bahkan minyak, BBM, petrol, para sahabat, dekat Indonesia tidak dinaikkan. Semua negara sudah menaikkan karena harga minyak dunia sudah melambung, para sahabat. Dan ternyata, para sahabat, yang sesuai prediksi Mas Farhan, ini Indonesia takkan bertahan ini. Bahkan ketika rupiah melemah, si Benik mengatakan Indonesia sengaja melemahkan mata uangnya karena Indonesia sangat diuntungkan oleh barang ekspor macam itu. Indonesia ekspor barang ini sangat diuntungkan macam itu. Tetapi dengan impor apa? Kita nak bayar dengan rupiah, dengan dolar yang sekarang sudah mencecah 17.400 para sahabat. Yang dulunya hanya 16.000. Kata pengamat politik yang ada dekat Indonesia, dalam sejarah hanya kali ini, hanya tahun ini, kepemimpinan Bapak Prabowo sangat-sangat menyedihkan macam itu. Katanya tahan banting dari krisis ekonomi, dari krisis BBM. Kenapa masyarakat yang tercekik, para sahabat? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Mas Farhan akan ringkasin dalam video, kita tonton sama-sama. Let's go. Tahan banting dari gejolak geopolitik karena presiden kita nyawit. Kata siapa kita tahan banting? Buzzer rezim itu pakai data JP Morgan. Tapi lu baca nggak? Kita kuat dalam konteks energi. Betul. Karena kita kaya akan batu bara dan gas. Betul. Tapi jangan lupa, ekonomi kita itu tergantung global gitu loh. Utang kita meningkat, inflasi nggak karuan, pertumbuhan ekonomi rapuh. Selama fundamental kita rapuh, inflasi menggerus daya beli, dan negara masih harus berhutang hanya untuk sekedar membayar hutang, gali lubang tutup lubang, ya. Lu jangan mimpi kita baik-baik aja, kaya batu bara sama gas tapi bayar utang pakai utang, gitu loh. Itu namanya bukan tahan banting, itu namanya lebih besar pasak daripada tiang. Tapi tiangnya punya rentenir, lu bayangin. Siapa yang harus ekstra kerja keras? Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Perindustrian. Mampu tidak stop kebiasaan gali lubang tutup lubang? Mampu tidak konversi energi jadi kekuatan manufaktur padat karya?
Mampu nggak kalian semua mengubah prioritas yang tadinya dana habis, yang nggak tahu arahnya kemana, diubah ke penguatan daya beli masyarakat? Daya beli Mampu masyarakat tidak? terancam Kalau tidak mampu, sama jangan yang mimpi enggak. ekonomi kita itu tumbuh 8%. Dalam keadaan sekarang paling kuat itu 5%. Tercapai nggak janji politiknya? Guys, matilah 26.500 sekarang, iya kan? Iya. Naik per 1 Mei ya? Kapan naik? Baru semalam naik ya? Semalam Ampun, naik. kemarin baru 23.700, ini sudah 26. Mau naik berapa lagi nanti ini ya? Apa ya, full ya? 26.500. Kemarin Ya, full. 27. Mampus lah kita guys. Pertamina Dek. Lihat ini, 26.500 Pertamina Dek. Full. Aku habis 1 garis ini ya, baru 1 garis ini habis. Kira-kira berapa nanti ini? Menyala nih. Habis berapa? Sebenarnya gue agak bingung ya, karena Purbaya ini dari tahun lalu itu selalu ngomonginnya satu hal yang sama. Indonesia ekonominya kuat, pasti 6%. Gampang semua kalau tahu hitungannya. Jadi agak sedikit kontradiktif nih, karena omongannya survival mode. No more room buat stupid mistake. Tapi kenapa baru sekarang, di momen ini, keluar mulutnya dari seorang menteri, bahwa iya, memang sekarang negara kita nggak boleh bikin kesalahan apa-apa. Padahal gue udah ngomong ini dari kapan tahu. Karena di saat yang sama, rupiah kita tembus 17.200 per dolar. Itu tuh batas psikologis. Dan akhirnya cetak rekor, depresiasi tajam sekitar 11%. Dan again, kita menang award nih. Jadi mata uang dengan performa terburuk di Asia melawan USD tahun ini. Sebenarnya gue nggak mau harus mewaspadai lah bahwa narasi survival mode itu dipakai buat conditioning publik, buat ngebemper lah. Kalau misalnya ada kebijakan pahit atau ternyata ada kenapa-napa lah sama ekonomi kita. Nah, sedangkan narasi IHSG 28.000 itu fungsinya buat hope, harapan, atau nahan modal asing biar nggak kabur. Tapi itu kan analogi paling bodohnya ya. Kontradiksi orang yang lagi sekarat jualan mimpi, ya orang tuh nggak tenang. Dan sampai sekarang di YouTube atau di media, masih banyak wartawan yang nanya pertanyaan yang sama. Maksudnya apa, Pak? Survival mode. Indonesia kelihatan tenang, tapi diam-diam tekanannya makin terasa. Rupiah bahkan sempat tembus 17.300. Iya, 17.000 lebih per dolar. Salah satu titik terlemah dalam sejarah. Dan ini terjadi saat utang kita juga menumpuk. Ini bukan sekadar angka kurs, bukan cuma naik turun biasa. Ini sinyal, ada yang lagi nggak beres. Coba bayangin, uang yang kita pegang nilainya terus turun. Sementara tagihan negara nggak ikut turun, malah terus jalan dan terasa makin berat. Kas negara itu nggak sebesar yang dibayangkan. Di satu waktu, cuma di kisaran ratusan triliun. Sementara di sisi lain, kewajiban utang terus jalan. Kalau dihitung total pokok dan bunganya, angkanya sudah tembus ribuan triliun. Memang nggak dibayar sekaligus, tapi tiap tahun, negara tetap harus keluarin angka yang besar. Dan faktanya, utang itu masih jadi salah satu cara buat nutup kebutuhan negara. Masuk ke awal tahun, keadaan mulai terasa berat. Januari defisit, Februari makin dalam, Maret makin gak terkendali. Januari minus 54 triliun, Februari minus 135 triliun, Maret tembus 240 triliun. Setiap bulan lebih banyak keluar daripada masuk. Di luar sana, situasi juga nggak ramah. Dunia lagi panas, investor lari ke dolar, dan rupiah jadi salah satu yang paling kena tekanan. Di dalam negeri, diskusi mulai ramai, media sosial makin ramai, suara kritis mulai bermunculan, menandakan kekhawatiran itu nyata. Tapi perlu diingat, utang itu bukan hal baru bagi negara, dan pelemahan mata uang juga terjadi di banyak negara lain. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini masih aman? Atau kita lagi berdiri di ambang masalah yang lebih besar? Karena ujungnya bukan soal dolar, bukan soal triliunan angka, tapi soal harga hidup dan masa depan orang-orang di rumah. Menurut kamu, ini masih wajar atau mulai mengkhawatirkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa ini penting,
Jangan lupa like, follow, dan share ke teman kamu juga ya. Masyarakat menjerit dengan kenaikan harga barang di Indonesia. Konflik di Timur Tengah diam-diam mulai berdampak pada harga jual berbagai jenis produk, mulai dari plastik, alat rumah tangga, makanan dan minuman kemasan, hingga produk elektronik. Seperti apa curahan hati masyarakat terhadap kondisi ini? Sama kayak plastik, terus tomat yang kayak ukuran kecil itu set melunjak sekali bang harganya bang. Namanya ekonomi juga lagi sulit, jualan juga lagi sulit. Harga minyak, harga semua bahan-bahan, apalagi harga plastik naik. Gitu. Ukuran bagi kita, golongan kita nih ya kalau masalah harga naik ya, tapi kita mah berat. Ingatkan kita kan pendapatan kerja kan dari begini ya. Gila banget guys, ringgit Malaysia sudah sentuh Rp4.400 per ringgit ya. Jadi belakangan ini ringgit itu naik luar biasa ya, bukan cuma ringgit tapi dolar Singapura juga, USD juga. Cuman ringgit ini yang paling gila guys naiknya daripada yang lainnya. Ini guys, ini ringgit Malaysia ya. Kalian lihat nih dalam 1 tahun belakangan ini naiknya gila banget ya, dari 3.800-an itu sekarang sudah di 4.400. Jadi padahal kita tahu ya Malaysia ini kan tetangga kita, tapi performanya itu sangat luar biasa guys. Dia itu kalau nggak salah itu ringgit itu jadi mata uang yang antara 1 sampai 3 itu terkuat di Asia Tenggara ya. Kalau nggak salah ringgit itu nomor 2 di bawahnya China. Tapi ini sebenarnya rupiah kena double impact ya. Selain dari rupiahnya yang melemah, ringgitnya juga menguat ya terhadap mata uang lain. Makanya otomatis kenaikannya ini luar biasa ya. Kalian bayangkan aja dari 3.800 itu ke 4.400 itu kan naiknya hampir 20% guys. Dan itu hanya dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang mana ini padahal sebenarnya kan negara tetangga kita ya, pulaunya juga nggak terlalu besar. Dan kita tahu juga di sana itu padahal sumber daya alamnya tidak terlalu ada ya. Tapi sekarang ini memang di sana itu banyak sekali investment dari asing ya yang masuk ke Malaysia. Dan sebagai perbandingannya, investment yang masuk ke Indonesia itu sekarang ini mulai berkurang, bahkan cenderung outflow. Tapi memang ini hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia ya, yang mana mereka itu juga sangat welcome dengan investment asing. Regulasi-regulasi di Malaysia itu juga sangat memudahkan investor itu untuk bisa masuk ke Malaysia. Harusnya Indonesia itu bisa mencontoh ke Malaysia dalam membuat regulasi ya, supaya investor itu bisa dengan mudah bisa masuk ke Indonesia tanpa aturan yang sangat menjelimet. Kita tahulah di sini kan sulit ya, maksudnya regulasinya tidak jelas, tiap daerah juga berbeda-beda. Ya itu aja guys, ngomong-ngomong kalau misalnya kalian mau diversifikasi mata uang, bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia ya, karena memang belakangan ini ringgit Malaysia tuh sangat kuat. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat portofolio gue seperti apa, kalian bisa cek aja link di bio guys. Di situ gue ada sertakan aset-aset apa yang gue pilih, beserta juga proporsinya dan alasan kenapa gue memilih aset tersebut. Gue curiga dari kalau lu lihat video gue dari bulan lalu, sebetulnya gue udah curiga jangan-jangan di belakang layar itu ya tadi ada operasi khusus buat ngerjain pemerintah, tapi dari dalam guys. So gue yakin ya, mungkin nanti kalau datanya udah keluar, artinya diem-diem nih, apalagi kalau lihat duit makin kering di bawah. Teman-teman kalau merasa duit makin kering di bawah, gue yakin artinya di bawah banker-banker kita pada sibuk mindahin duit dari bawah ke atas guys. Lu ngerti nggak maksudnya guys? Gila, sekarang 1 ringgit itu setara dengan Rp4.400. Artinya, kerja di Malaysia makin cuan, tapi liburan ke sini makin mahal. Kenapa sih ringgit tiba-tiba makin kuat? Pertama, ekonomi Malaysia itu lagi stabil banget. Growth mereka konsisten. Industri kayak data center, chip sampai teknologi juga lagi naik. Kedua, investor asing lagi banyak masuk ke Malaysia. Dan setiap investor masuk, mereka harus beli ringgit. Otomatis, mata uangnya juga naik. Ketiga, inflasi Malaysia itu rendah. Jadi nilai uangnya lebih aman dan gak gampang turun. Makanya gua sekarang nabung gajian itu banyak di ringgit bukan di rupiah. Keempat, pemerintahnya dinilai cukup stabil secara ekonomi. Jadi bikin investor makin percaya untuk tanam investasi di sini. Sementara di sisi lain, rupiah lebih sensitif sama kondisi global saat ini. Jadi pergerakannya nggak sekuat ringgit sekarang. Jadi ini bukan cuma ringgit yang kuat, tapi juga karena rupiah lagi nggak sekuat itu. So menurut lo, untuk kondisi kayak gini, lebih enak kerja di luar negeri atau stay di Indonesia? Ada kakak cantik kita tukar uang ringgit ke rupiah. Dari mana ya Kak Ja? Ini dari Tenggadeng. Tenggadeng kampung pu Kak? Peduk. Wak peduk Tenggadeng bagi masyarakat peduk Tenggadeng menang merapat aju. Mesena perle karena kamu nak buka malam kakak ayo. Baru dua berarti peduk tu naik Malaysia.
Katrik bacut dah. Alhamdulillah, makasih Kak Abah. Tiup kau je urus kampung yang perlen ni jak je kena. Terima kasih banyak. Buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah Indonesia. Pernah nggak rupiah melemah dari 15.400 jadi 17.300 dalam 1 tahun setengah? Nggak pernah. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak negara yang gaji gurunya lebih rendah daripada tukang cuci piring dalam 1 bulan? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak 6.719 aktivis ditangkap dan dipenjara dalam 1 tahun? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak kepala dapur yang ditutup terus tetap dikasih insentif 6 juta dalam waktu 1 hari? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak yang bayar utang sampai 833 triliun dalam 1 tahun? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak negara yang punya utang 9.500 triliun? Nggak ada. Coba buka dalam sejarah dunia. Ada nggak yang reshuffle 5 kali menteri dalam waktu 1,5 tahun? Nggak ada. Indonesia jadi bahan tertawaan internasional. Jadi baru-baru ini Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Bukan karena prestasi yang membanggakan, tapi karena pemerintah kita yang pada ngawur, Pak. Entah kenapa ya, pemerintah Indonesia tuh suka banget buang-buang anggaran. Contohnya MBG. Kepala BGN-nya buang anggaran sebesar 1,2 triliun untuk membuat infrastruktur teknologi informasi. Kata Ketua BGN, proyek ini bertujuan supaya program MBG bisa dipantau secara langsung. Loh, berarti selama ini program MBG nggak dipantau ya? Pantesan banyak yang keracu. Bayangin aja, ngabisin 1,2 triliun buat aplikasi yang cuman bisa digunakan untuk memantau MBG, Pak. Itu aplikasi atau korupsi? Gara-gara hal ini, pengusaha asal Singapura yang bernama Martin kasih kritik pedas untuk bangsa Indonesia. Dia bilang kalau Indonesia rela menghabiskan jutaan dolar untuk aplikasi yang sebenarnya bisa dibuat pakai AI cuman dalam waktu setengah jam, Pak. Dia juga nambahin kalau orang Indonesia itu tidak punya inovasi, parah banget. Padahal faktanya nggak sedikit orang Indonesia yang punya ide-ide hebat dan inovasi yang baru. Contohnya di Innovators. Kalau kalian cek akun mereka di TikTok atau Instagram, kalian akan menemukan inovasi baru yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas, Pak. Mulai dari menciptakan sistem anti macet sampai mengkonversi motor biasa menjadi motor listrik dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya didukung oleh pemerintah, bukan malah buang-buang anggaran untuk bikin sistem yang murahan. Kalau hasil proyek IT MBG ini hasilnya kayak IGRS, udah nggak paham lagi sih sama pemerintah kita. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang dari dulu ya para sahabat, ketika terjadi konflik di Timur Tengah, Indonesia seorang saja negara yang tidak menaikkan harga minyak petrol atau minyak BBM para sahabat. Bahkan dikatakan Indonesia ketahanan dari krisis minyak ataupun dari krisis ekonomi Indonesia yang terkuat dalam sejarah macam itu. Tetapi Mas Farhan tidak percaya dengan statement macam itu para sahabat. Bahkan Mas Farhan, kalau harga minyak dunia sudah 120 dolar per barel, ini sudah tak masuk akal macam itu. Ini kalau tidak dinaikkan bisa boncos Indonesia macam itu. Betul para sahabat, Indonesia bayar utang dengan utang macam itu. Makanya sekarang para sahabat, karena sudah terlanjur para sahabat, sekarang utangnya dekat Indonesia sudah berpuluh-puluh ribu triliun ya, sampai 950 triliun macam itu, hampir 1.000 triliun para sahabat. Ini yang aku tengok, yang selalu gali dalam media para sahabat. Ini Indonesia kalau tidak menaikkan bakal boncos macam itu. Akhirnya menaikkan para sahabat, menaikkan harga minyak yang non subsidi, harga yang katanya Malaysia, yang diejek Malaysia menaikkan harga minyak. Aduh, Malaysia yang naiknya 2 kali lipat macam itu. Kata netizen Konoha mengejek Malaysia. Sekarang kenaikan minyak yang ada dekat di Indonesia yang non subsidi 4 kali ganda para sahabat. Membuat para orang yang hidupannya menengah ke atas ataupun orang kaya sekalipun tak mau memakai memakai kendaraan yang menggunakan diesel macam itu, yang menggunakan Pertamax turbo kalau dekat di Indonesia para sahabat. Ini mereka juga ketakutan macam itu. Dan sekarang rupiah melemah. Dulu rupiah melemah,
Indonesia diuntungkan, itu kata si Benny. Karena dengan Indonesia rupiah melemah, ekspor Indonesia sangat menguntungkan macam itu. Jadi kalau para petani-petani, para masyarakat-masyarakat semuanya menggunakan bisnis ekspor macam itu. Padahal Indonesia masih sangat bergantung kepada impor macam itu, para sahabat. Mendatangkan barang dan mendatangkan barang mesti membayar dengan membayar dengan dolar, ditukar dengan dolar. Sedangkan penukaran dolar sudah $1 mencecah 17.400 sekarang, para sahabat. Dan RM1 sekarang sudah mencecah 4.400 yang dulunya 3.600. Ini kenaikannya sangat signifikan. Ini kalau tidak diperbaiki, dikritik, tidak diperbaiki, hanya ditutupi, akhirnya terbongkar juga. Sebagus manapun kalian menyembunyikan bangkai, mesti akan terbau jua. Itu kata-kata, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.